Tapi kan belum lama ini si Mas Amin terlibat kasus yang surat perintah itu, dan itu viral di media sosial seperti itu. Ada nggak teguran dari Presiden Jokowi waktu itu? Itu bukan kasus itu. Jadi Masih di Ngompol, ngomongin politik JPNN.com bersama staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf. Mas Amin, ini kan sering bersama Jokowi kerja bareng dan berdiskusi seperti itu. Seberapa sering sih Jokowi itu mempertimbangkan keberadaan santri di tanah air untuk kebijakan-kebijakannya? Kalau seberapa sering itu relatif banget ya. Tapi yang pasti selama saya mengenal Bapak Presiden, tidak hanya hari ini sebagai staf khusus saya, tapi sebelum-sebelumnya, menurut saya, pandangan saya pribadi, Presiden Jokowi itu sangat concern ya terhadap dunia pesantren, santri, dan turunan-turunannya, bahwa santri diberikan akses yang luar biasa untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ada afirmasi beasiswa yang disediakan di LPDP untuk santri, dan afirmasi-afirmasi yang lain, dan itu sangat membantu dunia pesantren untuk mewujudkan gerakan Taswirul Afkar yang tadi saya sebutkan. Iya. Tapi sejauh ini seberapa besar sih peran santri untuk mempengaruhi sebuah kebijakan yang dicetuskan Jokowi? Dalam hal beberapa kebijakan tentunya tidak yang baik direct maupun tidak langsung berkaitan dengan santri itu sangat banyak ya. Ada dalam catatan saya kurang lebih ada 16 kementerian yang programnya ada yang berkaitan dengan santri dan pesantren. Jadi kalau selama ini anggapan umum bahwa pesantren santri diurus oleh Kementerian Agama saja, itu juga enggak juga. Memang fokusnya itu ada di Kementerian Agama, tapi malah anggaran yang lebih besar itu ada di kementerian-kementerian yang lain yang itu berkaitan dengan santri dan pesantren. Kalau boleh disebutkan nih, apa sih perbedaan keberadaan santri di tanah air sebelum dan sesudah Jokowi memimpin tanah air ini? Yang paling kelihatan dari kebijakannya itu adalah misalkan undang-undang pesantren ya. Undang-undang pesantren itu kan ada di masa pemerintahan Bapak Jokowi. Dan itu akan sangat membantu pesantren baik dalam hal kemandirian ekonomi, pengembangan pesantren itu sendiri sebagai lembaga pendidikan, dan tanpa menghilangkan nilai-nilai dunia kepesantrenan itu sendiri. Apa itu nilai-nilainya? Independensi, kurikulumnya, sakralitas seorang masyayikh atau pengasuh pondok pesantren. Jadi undang-undang pesantren ini malah melindungi itu semua, tapi juga mendorong untuk pesantren lebih maju secara pengelolaan, lebih maju secara lembaga pendidikannya, lebih maju secara materi kurikulumnya, lebih berdaya secara ekonominya. Iya, tapi kan selama proses pendidikan nih, saat ini kan ini terbilang rawan seperti ya karena masa pandemi. Sementara kalau di pesantren kan semuanya apa-apa bareng. Adakah tugas khusus dari Jokowi kepada Mas Amin untuk mensosialisasikan 3M atau mungkin menyalurkan apa ya itu yang otomatis ya, otomatis karena dari awal saya ditugaskan salah satunya untuk berkomunikasi intens dengan dunia pesantren, tidak hanya masa pandemi tapi juga hal-hal yang lain. Karena ini sedang masa pandemi ya, ada beberapa pesantren yang memang menjadi klaster, tidak kita pungkiri juga, tapi itu juga
full dalam pengawasan kita, baik dari Satgas daerah sampai ke Kementerian Kesehatan maupun dari Satgas di pusat. Terus kita berkoordinasi, dan hari ini tadi juga baru saya diinfokan bahwa ada penanganan khusus di pondok pesantren di Baitul Arqam Bandung. Ya, untuk santri-santri yang terdampak COVID itu. Tadi juga saya dapat laporan bahwa sudah ada swab gratis di lingkungan situ dan di drop untuk konsumsinya. Oke, tadi kan sebelumnya disebutkan kalau pesantren itu potensial untuk mendongkrak ekonomi, berperan aktif dalam ekonomi bangsa seperti itu. Terus kemudian ramai soal pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dicetuskan oleh Jokowi seperti itu. Menurut Mas Amin, Undang-Undang Cipta Kerja itu menguntungkan tidak bagi santri? Sangat menguntungkan, Mbak. Boleh. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu menjamin kemudahan usaha bagi pelaku-pelaku sektor usaha kecil dan menengah yang memang sedang kita fokuskan untuk digarap oleh salah satunya oleh komunitas pesantren dan santri. Oke, mungkin bisa disebutkan sedikit tentang apa yang ada tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu? Misalkan perizinan ya. Iya. Ini kan masalah yang klise. Kalau kalau kita mau izin, kalau kita mau berusaha, belum usaha modal kita sudah habis untuk ngurusin perizinan itu. Yeah. Di situ aja yang paling real yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu, kemudahan usaha. Kalau dulu misalkan UMKM harus mengurus izin AMDAL. Yeah. Sekarang izin AMDAL itu luar biasa ribet, rumit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi kalau orang yang mau memulai usaha kemudian mengurus AMDAL, dia punya modal 100 juta. Itu mungkin sudah sebelum dia mulai usaha modalnya udah habis untuk ngurusin izin itu. Undang-Undang Cipta Kerja menjawab itu. Dan kita butuh untuk lebih mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional, kita butuh lebih banyak pelaku-pelaku sektor-sektor usaha kecil dan menengah. Oke. Dari hasil Mas Amin kan sering berkeliling ke pesantren, bertemu dengan santri seperti itu. Adakah aspirasi dari para santri itu saat rame-ramenya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin akan disahkan? Sempat ada miskomunikasi di klaster pendidikan bahwa dianggap pesantren nanti menjadi dunia pendidikan menjadi dikomersialisasikan seperti dianggap menjadi badan usaha. Tidak. Jadi ada sempat miskomunikasi. Beberapa baik pengasuh pondok pesantren dan santrinya, ada gusnya juga menanyakan kepada saya apakah benar. Tidak, saya bilang. Tidak ada komersialisasi pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, jadi clear ya, tidak ada komersialisasi pendidikan. Oke, selain merangkul para santri, ini kan Mas Amin juga diutuskan Presiden untuk merangkul para pemuda dan mahasiswa seperti itu. Sejauh mana intensitas komunikasi dan interaksi Mas Amin dengan mereka? Kalau itu kan memang sudah jadi bagian saya ya, dan sebelum staf khusus juga memang saya berasal dari komunitas itu, dan terlebih sekarang ya komunikasi kita sangat intens ya untuk itu. Ada satu hal yang menjadi sebuah mimpi kita ke depan, bahwa anak-anak muda tidak lagi bermimpi untuk menjadi urban ke kota hanya sekedar ingin merubah nasibnya baik secara sosial maupun secara ekonomi. Saya sering berbicara di forum manapun bahwa untuk mengurangi disparitas antara desa dan kota, untuk mengurangi indeks rasio Gini kita, ketimpangan kita antara si kaya dan si miskin, perlu didorong anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang punya pendidikan, anak-anak muda yang mengerti teknologi terapan untuk mempermudah akses dunia usaha, anak-anak muda yang punya skill perlu kita dorong untuk mengembangkan desa asalnya.
daerah asalnya. Mau membahas soal Undang-Undang Cipta Kerja lagi ya, sebelumnya kan sebelum pengesahan ada banyak penolakan, bahkan demo berhari-hari dari mahasiswa dan pemuda seperti itu. Adakah tugas khusus dari Jokowi kepada Mas Amin untuk mensosialisasikan ini? Beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu dengan utusan-utusan dari jaringan Badan Eksekutif Mahasiswa. Bahkan saya sempat turun ke lapangan pada saat teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM-SI melakukan unjuk rasa di Patung Kuda. Saya turun langsung menemui mereka. Ada dari beberapa teman-teman jaringan BEM yang lain, dari BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah, jaringan BEM Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Kita diskusi apa sih yang menjadi persoalan, apa yang menurut teman-teman mahasiswa menjadi dalam tanda petik hal yang janggal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kita clearkan di situ. Diskusi sangat produktif, sangat santai ya. Bahkan cenderung mereka oh gitu ya, begitu ya. Ada bagian-bagian yang memang saya sampaikan kalau memang teman-teman masih merasa ada kejanggalan, silahkan teman-teman terlibat langsung aktif di perumusan aturan turunan dari undang-undang ini. Undang-undang itu kan tidak aplikatif isinya. Perlu ada aturan main, peraturan turunan untuk mengaplikatifkan undang-undang itu, untuk bisa dieksekusi. Tapi kan kemarin saat demo itu cukup memunculkan kerusuhan, seperti pembakaran halte, ban, dan sempat anarki. Sebagai aktivis, bagaimana Mas Amin melihat hal ini? Saya kira yang melakukan anarkis itu bukan teman-teman mahasiswa yang murni ataupun teman-teman anak-anak muda yang murni ingin menyampaikan pendapatnya. Saya yakin saya besar dari lingkungan seperti itu. Ya, saya dididik dari lingkungan itu, tidak sekalipun dalam hal menyuarakan aspirasi ada tendensi untuk melakukan kerusuhan, melakukan tindakan anarkisme, vandalisme dan sebagainya. Itu bukan sama sekali dari kelompok teman-teman mahasiswa. Tapi kan waktu demo itu ada, selain mahasiswa, ada juga anak-anak SMA dan juga STM yang banyak diamankan oleh Polda seperti itu karena ya kan karena terbukti ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Iya, tapi saat Mas Amin zamannya masih sebagai aktivis seperti itu, apakah fenomena ini juga ada? Waktu saya sih belum ada ya. Waktu saya belum ada dan relatif masih normal-normal saja, tidak ada anarko, tidak ada anak-anak SMA atau STM yang ikut-ikutan aksi, tidak ada, dan sangat terkendali dan sangat jarang ada kerusuhan-kerusuhan seperti itu, apalagi yang mengarah kepada tindakan kontraproduktif begitu, dan pada akhirnya itu kan menyebabkan ada sentimen negatif dari publik. Itu juga kita sayangkan sekali, dan kasihan teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa yang murni ingin menyuarakan pendapatnya, kemudian ada kelompok-kelompok atau ada kepentingan orang yang ingin memanfaatkan situasi itu. Ini ada track record 16 Oktober lalu Mas Amin itu diutus Presiden untuk menemui massa mahasiswa ya di Patung Kuda itu. Perintahnya apa sih Mas, kalau boleh tahu? Ya, temui saja. Yang tadi saya apakah mereka kita undang ke dalam atau saya minta izin, nanti saya temui. Saya bilang, ya udah oke toh, kalau kamu mau temui ya silahkan. Gitu aja kok. Sesimpel itu sebenarnya komunikasi antara staf khusus Presiden dengan Presiden. Ya memang kan Pak Jokowi orangnya nggak terlalu ribet ya. Iya. Dan seperti gaya komunikasi sehari-hari seperti itu. Ini kita ngomongin soal staf khusus lagi nih Mas, dan kontroversinya. Ini kan ada anggapan staf khusus tuh kerjanya ngapain sih? Staf khusus tuh nggak ada kerjanya, cuman buat pajangan istana seperti itu. Bagaimana Mas Amin menanggapi stigma-stigma seperti itu? Pajangan itu kan konotasinya bagus ya. Sesuatu hal yang berarti, bernilai,
berharga, harus dijaga dan sebagainya. Nggak ada masalah. Kalau ada anggapan yang lain-lain, ya itu wajar saja ya menurut saya. Karena dari awal pun staf khusus presiden itu pada saat dikenalkan oleh Pak Jokowi langsung, itu kan memang menjadi hal yang tidak biasa. Sebenarnya staf khusus itu kan udah jauh dari dulu memang sudah ada, karena ini kita dikenalkan kepada publik langsung oleh presiden dan pada akhirnya menimbulkan ekspektasi dari publik ya. Ekspektasi itu bisa yang positif, ada pun juga yang negatif, itu wajar-wajar saja. Tapi kan belum lama ini si Mas Amin terlibat kasus yang surat perintah itu, dan itu viral di media sosial seperti itu. Ada nggak teguran dari Presiden Jokowi waktu itu? Itu bukan kasus itu. Jadi gimana kalau ceritanya? dibilang itu maladministrasi, silahkan saja tanya kepada yang berhak untuk mengeluarkan surat itu. Kan saya pakai logo sekretariat kabinet. Kalau memang anggapan ada maladministrasi di situ, silahkan saja ditanya langsung kepada sekretariat kabinet. Ada nggak maladministrasi yang saya lakukan? Itu surat itu sebenarnya bukan untuk kepada teman-teman mahasiswa. Jadi surat itu diperlukan untuk saya menerima mereka di lingkungan Istana Negara. Karena di lingkungan Istana Negara itu ada protokoler kesehatan, ya, semenjak pandemi ini memang lebih ketat. Yeah. Jadi diperlukan semua tamu, ya, baik yang akan bertemu presiden ataupun yang tidak, pada saat memasuki Istana Negara itu harus melakukan rapid test. Yeah. Kalau ketemu presiden harus swab PCR. Yeah. Nah, untuk mendapatkan fasilitas itu, teman-teman mahasiswa yang akan bertamu ke Istana Negara, saya harus mengeluarkan surat itu. Surat itu formatnya memang begitu. Jadi, begitu. Menjadi viral atau menjadi perdebatan. Menjadi perdebatan pada saat surat itu keluar. Padahal bisa dicek langsung aja sama Mbak, apakah surat itu saya kirim ke teman-teman mahasiswa itu? Tidak. Surat itu seharusnya hanya untuk konsumsi internal, dikirim kepada sekretariat presiden untuk mendapatkan fasilitas rapid test, dikirim ke Pas Pampres untuk mendapatkan pengamanan. Jadi pada saat mereka masuk sudah ada daftarnya. Nah, surat itu. Tapi dari kasus ini, apakah Mas Amin merasa dikerjai dalam tanda kutip? Enggak, biasa aja. Enggak. Jadi sudah clear ya? Itu kan kesalahan teknis saja ya. Kesalahan teknis. Ini Mas Amin ada beberapa isu lagi kalau staf sus milenial itu tidak memiliki daya tekan. Bisikannya ke presiden hanya akan jadi angin lalu. Akankah staf khusus Jokowi itu kalah dengan elit politik yang ada di sekeliling presiden? Kita kan bukan lagi dalam pertarungan kalah dan menang. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, yang bisa menilai itu kan Bapak Presiden langsung. Kalau orang lain kan hanya bisa memprediksi, kemudian menilai dari luar. Kami bertanggung jawab kepada Presiden. Kami mengerjakan sesuatu atas dasar perintah dari Presiden. Kalau sesuatu itu sudah kita kerjakan, itu menjadi hak wewenang penuh Presiden, apakah itu digunakan atau tidak. Tidak bedanya misalkan kita dibelikan baju sama orang tua beberapa, masa kita mau pakai baju tiap hari, bajunya itu terus, pasti kan kita ganti-gantian. Jadi kalau kita kalah dengan elit politik yang ada di lingkaran istana, orang kita tidak dalam bertarung kok, kita dalam bekerja sama membantu Presiden semuanya. Ini sebagai penggerak kaum muda di Indonesia, pemuda, santri, dan juga mahasiswa, ada nggak pesan khusus untuk mereka-mereka ini agar bisa menjadi penerus bangsa yang bertanggung jawab dan sangat penting untuk perkembangan bangsa? Saya setiap ketemu dengan teman-teman mahasiswa, saya selalu mengatakan idealisme itu adalah
kekayaan yang paling bernilai yang kamu punya. Kritik konstruktif yang kalian lakukan itu menjadi vitamin bagi kesehatan demokrasi kita. Tidak pernah sekalipun saya bilang, kamu jangan demo lagi ya. Tidak. Malah aneh kalau teman-teman mahasiswa tidak kritis. Tapi kan kritis itu juga harus dibarengi dengan konstruktif. Ya. Kalau apalagi dibarengi dengan solusi-solusi yang ditawarkan. Kalau misalkan ada kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat, silahkan dikritisi. Lebih bagusnya lagi, menurut kalian apa yang harus dilakukan? Oke, terakhir ini Mas Amin, adakah cita-cita politik dari Mas Amin, ataukah nanti akan bergabung dengan parpol? Ya, kalau politik itu saya tidak pernah mencita-citakan ya. Mengalir saja, termasuk hari ini juga di staf khusus saya juga jangankan dicita-cita, membayangkan menjadi staf khusus saja tidak pernah. Saya rasa itu akan menjadi ya perjalanan hidup saja, kita lihat aja nanti ke depan seperti apa. Oke, seru sekali perbincangan kita kali ini di Ngompol, ngomongin politik jpnn.com bersama staf khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf, bicara banyak soal pesantri, pemuda, mahasiswa, dan juga para aktivis. Saksikan terus Ngompol, ngomongin politik jpnn.com bersama saya Tika Biantoro di episode selanjutnya. Sampai jumpa.